Waduh, dikabarkan bahwa Presiden Prabowo murka atas putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Hal ini senada dengan apa yang disuarakan oleh parpol. Namun banyak pihak terutama yang netral beranggapan bahwa putusan ini sudah sangat tepat. Kalau putusan MK untungkan mereka, mereka langsung sebut final and binding. Tetapi kalau gak untungkan mereka, mereka narasikan yang macam-macam. Soal putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dengan daerah begitu ya. Yang menarik adalah putusan itu membuyarkan agenda besar Prabowo. Buset. Apa itu agenda besarnya? Gue dengar kabarnya ada yang marah, Sen. Boleh nggak diceritain, Sen, gimana tuh? Prabowo itu kenapa ingin menginginkan pilkada tidak langsung? Karena ingin kepala daerah itu sejalan visinya dengan beliau. Meskipun kalau sekarang kita lihat pilkada kepala daerah itu kan nurut semua sama pusat kan. Iya. Ada yang nyemprot tuh kalau balelo begitu kan. Ya Presiden Tentoro, mau gimana lagi, Sen? Putusan MK ini menimbulkan krisis konstitusional ya, dilema Versi mereka kan, versi DPR. Versi DPR, dilema konstitusional karena ada Ya, dan politikus-politikus di Senayan kan menganggap bahwa MK itu harusnya ranahnya itu adalah boleh dan tidak, bukan memberikan norma baru kan. Itu ya sebetulnya itu terjadi ketika Gibran naik juga kan, Norma juga kan. nah, membuat norma juga, Tapi nggak ada yang nolak. nggak ada yang protes. Teman-teman partai politik perlu diberi waktu mempersiapkan diri secara matang, terutama teman-teman partai di daerah. Karena pemilu serentak dengan seluruh kotak suara kemarin itu malah melelahkan bagi teman-teman di daerah, karena yang dikampanyekan kan lebih banyak presiden ya dibandingkan program-program mereka sendiri gitu ya. Nah, ini bagi saya diuntungkan juga para pemilih karena kami punya jarak waktu ya untuk punya bargaining position dengan teman-teman partai politik. Kalau di pemilu nasional pemilih merasa tidak terlalu nyaman dengan hasilnya, maka sebagaimana konsep pemilu pemilu lokal itu bisa menjadi alat koreksi bagi pemilih ya. Kalau mereka tidak nyaman dengan partai tertentu di pemilu nasional, mungkin mereka akan memilih partai lain di daerah mereka sebagai bagian dari koreksi. Jadi memang ini penting juga di dalam pemilu, pemilih punya hak koreksi gitu ya. Kemarin kan kita wawancari beberapa orang di DPR ya, narasumber maupun ahli tata negara yang dekat dengan MK. Dan apa yang kalian temukan ini nih? Yang menarik adalah putusan itu membuyarkan agenda besar Prabowo. Buset. Apa itu agenda besarnya? Gue dengar kabarnya ada yang marah, Sen. Boleh nggak diceritain, Sen, gimana tuh? Aduh, kok gua yang ngomong marah-marah gitu. Jadi ada cerita seperti ini. Ini beberapa narasumber yang kita wawancara. Kan putusan MK itu tanggal 26 Juni 2025 ya. Yang mana putusan itu memisahkan pemilu nasional dan daerah. Artinya pemilu nasional itu pileg, anggota DPR RI, DPD dengan presiden. Daerah itu adalah kepala daerah maupun DPRD, tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ini membuat skenario Prabowo yang pernah kita tulis di majalah Tempo untuk pilkada tak langsung itu buyar. Oh iya, memang sempat dia menyebut ingin pilkada itu dipilih oleh DPRD ya. Betul. Jadi rencana ini buyar ya. Buyar, dengan ada putusan itu menutup pintu lah skenario Prabowo begitu. Dan memang skenario Prabowo itu seperti yang Egy bilang tadi ya, ingin pilkada tidak langsung. Alasannya kenapa? Karena biayanya mahal. Kementerian Keuangan mencatat biaya pilkada kemarin itu 37 triliun 2024 ya. 2024. Kalau dibagi untuk MBG, wah itu bisa berapa banyak itu kan? Sampai kacang lagi pakai sosis. Sosis gitu. Nah, makanya Prabowo menginginkan pilkada secara tidak langsung karena biaya mahal itu. Iya. Dan juga di manifesto Gerindra atau ADRT Gerindra kan juga ingin undang-undang dasar itu seperti undang-undang dasar asli atau yang belum diamandemen. Nah, situ juga asli itu adalah soal pemilihan kepala daerah juga nggak langsung oleh masyarakat, artinya melalui pintu DPRD begitu ya. Dan di dalam tulisan yang pernah kita tulis juga yang terbit di akhir Desember itu juga kita wawancara sejumlah orang termasuk Menkumham. Kan waktu itu gue tanya, Bang Supratman, ini banyak beranggapan kalau pemilihan kepala daerah tak langsung itu adalah tidak ada sistem demokrasi lagi. Tapi dia menjawab, gimana nggak demokrasi? Kan yang memilih adalah anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat seperti itu. Dengan berbagai argumen dan seterusnya ya. Lalu
Prabowo sebetulnya selain di acara Golkar tadi yang di akhir tahun 2024 pernah juga berbicara dengan para pimpinan DPD. Itu bisa dibaca di laporan majalah Tempo secara clear. Narasinya sama Wan, yaitu adalah soal besarnya biaya pilkada begitu ya, yang puluhan triliun bahkan ratusan triliun ya. Dan Sengi yang gua dengar dan gua baca dari laporan yang majalah Tempo akhir Desember, Prabowo itu kenapa menginginkan pilkada tidak langsung? Karena ingin kepala daerah itu sejalan visinya dengan beliau. Iya, karena kan waktu ini berkaca di era Jokowi ya, yang pertama, periode pertama kan itu banyak sekali perbedaan daerah dengan pusat, yang akhirnya banyak program-program dari pusat tidak jalan ke daerah. Tapi karena narasi itu, karena keinginan itu, makanya Prabowo ingin pilkada tak langsung. Meskipun kalau sekarang kita lihat pilkada kepala daerah itu kan nurut semua sama pusat kan. Iya. Pagi itu ada 4 pimpinan DPR, terus kemudian semua pimpinan Komisi 2, pimpinan Komisi 3, pimpinan Badan Legislasi, kemudian wakil pemerintah juga lengkap, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum, kemudian ada KPU juga, jadi cukup lengkap. Nah, tadi pagi kita menyampaikan pandangan kita masing-masing ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah, dan ini sebenarnya sering saya sampaikan juga beberapa kali ya, bahwa Mahkamah Konstitusi ya sudah beberapa kali mengambil keputusan yang itu istilahnya ultra petita ya, melebihi dari apa yang dipohonkan, terus kemudian juga kadang-kadang kita merasakan apa yang melebihi dari kewenangannya. Nah, tanggal 26, lalu tanggal 30 itu mereka melakukan konferensi pers yang intinya adalah menolak putusan MK karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar begitu ya. Karena versi mereka adalah di Undang-Undang Dasar itu pemilihan umum ada 5 tahun sekali. Kalau misalkan disesuaikan dengan putusan MK, ini DPRD ini bisa diperpanjang tuh 2,5 tahun. Begitu. Ada jeda waktu. Nah, itu makanya mereka sangat menolak. Nah, jadi beberapa narasumber dari Nasdem gue ajak diskusi dan ngobrol wawancara di situ kan. Gue tanya, gimana bisa keluar sikap konferensi pers partai lu, gue bilang gitu kan. Dia bilang, jadi gini Sen, jadi nggak lama setelah putusan MK itu, Surya Paloh mengundang sejumlah pengurus partai dan pimpinan di DPR. Di sana diskusi lah, sama materinya mirip dengan apa yang disampaikan kepada publik begitu ya. Terus gue bilang, apa motif politiknya selain lu begitu gitu kan. Jadi yang pertama ada motif politik, mereka ingin menjaga terdepan begitu ya agenda Prabowo bilang gitu. Jadi masuk tuh tadi kan di Prabowo yang pilkada tak langsung. Lalu yang kedua, beberapa orang juga cerita kalau misalkan pilkada langsung, chance atau kemungkinan Nasdem mendapatkan kursi kepala daerah itu masih sama seperti yang saat ini. Kenapa? Karena Nasdem itu dianggap ataupun partai yang kepala daerahnya masih sedikit. Berbeda dengan partai-partai lainnya begitu. Makanya dia terdepan di situ sikapnya. Maka ini juga berkonsekuensi pada banyak hal. Satu misalnya yang mengemuka tadi pagi itu ya, apakah putusan ini pada implementasinya nanti, contoh misalnya soal posisi kepala daerah dan DPRD yang sama-sama masa jabatannya habis di tahun 2029, kalau pemilunya di 2031, ya itu pertama ini yang sedang kita kaji juga ya, apakah itu bertentangan juga dengan norma atau pasal-pasal yang ada di konstitusi dan putusan MK ini untuk mengubah berbagai kelemahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya bisa sangat-sangat dimaklumi dan menurut saya pilihan konstitusional. Tapi memang Bang Doli benar ya, di konteks kepala daerah hampir tidak ada permasalahan perdebatan konstitusional karena pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kan bilang kepala daerah dipilih secara demokratis. Dia tidak bicara rentan waktu. Tetapi memang di pasal 22E ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4-nya kan kurang lebih bicara soal pemilihan umum berkala 5 tahun sekali, azasnya 5 tahun sekali, dan pemilihan umum itu bagiannya yang 5 tahun sekali itu ada DPRD-nya. Nah, menurut saya problematika pengaturan DPRD agar tetap konstitusional dengan kondisi baru seperti ini
perlu betul-betul dirancang sedemikian rupa agar tujuan MK untuk mengatur lebih baik itu terwujud di dalam undang-undang pemilu dan aplikasinya di lapangan. Kegusaran Prabowo dan partai-partai setelah pemisahan pemilu. Datang ke ruang rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin 30 Juni 2025, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Koirunisa Nur Agustiati, dicecar sejumlah pertanyaan. Beberapa anggota Dewan mempertanyakan alasan Perludem menggugat Undang-Undang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Pemilihan Gubernur.